Selamat siang, nama saya Heribertus Kabulhendrani, NIM 1903030051, kelas B semester 5 jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan buku Gerakan Sosial yang berjudul Protes Imigran dengan tema dinamika interaktif dalam mobilisasi genting dari Elias Stephen Hilbert. Protes dan gerakan sosial. Langsung saja ke penjelasannya. Bagian pertama, perbatasan dan protes di zaman migrasi. Semua jenis mobilitas manusia lintas batas telah mencapai puncak bersejarah di zaman migrasi. Pola seperti itu mencakup sejumlah besar individu yang meninggalkan negara asal mereka karena alasan perang, penganiayaan berbasis individu atau kelompok, dan kemiskinan. Bates tahun 2013 dan Charling tahun 2015. Hal ini menimbulkan tanggapan yang beragam dalam kebijakan migrasi. Negara-negara yang disebut Global North sebagian telah meliberalisasi, maksudnya mereka, kebijakan untuk menarik tenaga kerja asing terpilih. Namun, terutama sejak tahun 1980-an, juga beraksi dengan imigrasi yang diperketat. Kebijakan termasuk kontrol perbatasan yang lebih ketat, peningkatan deportasi, dan perkembangan luas dari mereka yang dianggap tidak diinginkan. Tahun terakhir selanjutnya telah menyaksikan seleksi intensif dan diferensiasi imigran menjadi layak dan tidak layak, baik dan buruk, sah dan tidak sah, dan akhirnya legal dan ilegal. Dalam proses sekuritisasi dan diferensiasi migrasi, norma suaka internasional juga telah dibatasi di berbagai negara Eropa. Kehadiran para migran kadang-kadang disertai dengan situasi sosial yang memanas dan kontroversi politik antara konservatif dan multikulturalis tentang penerimaan migran di Global North, konsepsi nasional tentang kewarganegaraan, dan motif migrasi yang sah. Gerakan hak migran secara bertahap muncul di berbagai negara di Amerika Utara dan Eropa dari akhir tahun 1970-an dan seterusnya, dan mengorganisir berbagai kampanye di tingkat lokal, tingkat nasional, dan transnasional. Namun, 2 dekade terakhir adalah titik balik. Sejauh genting para migran sendiri secara sistematis terlibat dalam perbuatan hak dan pengakuan. Mobilitas politik oleh para migran telah menjamur di semua benua dalam dua dekade terakhir. Protes migran berteori, perspektif mikrointeraksi dan spasial. Banyak migran telah memilih untuk tidak bersembunyi lagi di bayang-bayang dan telah klaim politik yang dimunculkan dengan menggunakan cara-cara yang mengganggu seperti mogok makan, pawai, kampanye protes dalam kota, menjahit bibir, dan jongkok. Meskipun status hukum yang genting, sebagian besar konteks bermusuhan dan sosial yang terbatas dan modal budaya sebagai pendatang baru di masyarakat, migran genting memiliki relung yang disesuaikan untuk diorganisir secara kolektif, melawan semua kemungkinan. Namun, konteks yang membatasi dan interaksi pemain yang kontroversial dengan kepentingan yang bersaing telah membuat mobilisasi menjadi genting dan rawan untuk fragmentasi. Untuk meneliti dinamika protes seperti itu dalam konteks marginalisasi, buku ini mengacu pada dan mengintegrasikan protes seperti itu dalam bahasan dari teori-teori mobilisasi politik, migrasi, dan kewarganegaraan
atau performatif. Bangunan atas literatur ini mengembangkan kerangka kerja mikrointeraksi untuk menganalisis proses migran genting. Perspektif seperti itu menarik perhatian, khusus perhatian pada pengalaman hidup dan para aktor yang terlibat. Konkret mereka, praktik interaktif, dan pengaturan spasial dari pertemuan ini dalam kombinasi berbagai untai teori. Buku ini memanfaatkan kekuatan sejarah penelitian gerakan sosial di mana fertilisasi lintas interdisipliner telah terbukti sangat berharga untuk menjelaskan yang kurang dipelajari. Bagian yang kedua, konteks peraturan suaka dan migrasi tidak berdokumen. Gagasan migrasi genting dipahami dalam buku ini sebagai bentuk hidup yang disebabkan oleh rasa tidak aman status hukum berlaku untuk pencari suaka, migran tidak berdokumen, dan individu dengan penangguhan sementara deportasi. 7 status ini keduanya terkait erat dalam istilah empiris dan analitis. Dalam konteks meningkatnya pembatasan migrasi legal, termasuk suaka, migrasi yang disebutkan adalah efek samping yang tersebar luas. Banyak pencari suaka menjadi tidak berdokumen ketika mereka kasus ditolak. Yang lain tidak pernah mengajukan perlindungan internasional, sadar bahwa biografi mereka yang rumit tentang migrasi paksa tidak memenuhi persyaratan ketat kriteria yang diperlukan bagi mereka untuk diberikan status pengungsi. Sementara genting migrasi ada baik di Prancis dan Jerman. Peraturan yang mendasari konteksnya berbeda, dengan efek luas pada kehidupan sehari-hari yang genting migran, tetapi juga keluhan peluang dan sumber daya untuk politik mobilisasi. Bagian yang ketiga, perlawanan genting. Protes La Chapelle, Paris pada tahun 2015 sampai 2016. Sebagai pusat transit penting bagi para pencari suaka dalam perjalanan mereka ke Inggris Raya, ibu kota Prancis, Paris dulunya merupakan persimpangan penting tempat para migran mencari suaka beristirahat selama beberapa hari atau minggu, tetapi jarang menetap lama. Sebagian besar akhirnya menuju lebih jauh ke utara menuju Kalasis, mencoba menyeberangi Selat Inggris tersembunyi di truk atau kereta api. Mobilisasi politik untuk mendukung oleh pencari suaka. Oleh karena itu, terutama terkonsentrasi di Prancis, zona perbatasan seperti Kalasis dan Nico. Dalam banyak kasus, migran dan pendukung dimobilisasi sebagai reaksi terhadap rintangan yang menghalangi kelanjutan perjalanan mereka. Daripada menuntut inklusi di Prancis, dengan kata lain, sebagian besar memilih keluar daripada suara situasi secara fundamental berubah dalam konteks krisis Europolitik migrasi kacang pada tahun 2015. Ketika migran genting, terutama dari tanduk Afrika dan Asia, tiba di kota, dengan tidak adanya pemerintah bantuan, mereka mencari perlindungan di bawah jalur metro yang ditinggikan di La Chapelle, di timur laut Paris. Puluhan tenda, kardus, dan kasur dengan susah payah menampung beberapa ratus. Akhirnya sejak saat pemerintah campur tangan dan membubarkan darurat camp, situasi yang sebelumnya dianggap sebagai darurat kemanusiaan menjadi semakin dipolitisasi. Serangkaian protes berlangsung dengan dan di sekitar individu dalam situasi yang sangat genting. Tunawisma
di jalanan ditinggalkan oleh negara dan bergantung pada dukungan aktor masyarakat sipil. Terhadap latar belakang ini, bab ini meneliti proses politik mobilisasi dalam konteks yang paling tidak menguntungkan. Ini melacak yang terlihat dan tindakan perlawanan yang tidak terlihat. Diinkubasi di ruang otonom, seperti kamp darurat dan jongkok, tempat interaksi migran genting dan pendukung mobilisasi sumber daya, dan menciptakan situasi pertikaian yang terlihat. Dan bagian yang terakhir, adanya nyawa yang terancam. Protes Afghanistan terhadap deportasi Berlin tahun 2016 sampai tahun 2017. Musim panas pada tahun 2015 menandai perubahan penting dalam arti penting dan politisasi migrasi di Jerman. Sedangkan negara menyaksikan munculnya mobilisasi warga yang belum pernah terjadi sebelumnya, didukung dari para migran, dan giliran liberal masuk posisi kanselir Merkel tentang pengungsi. Musim panas yang panjang, migrasi juga diikuti oleh serangkaian pembatasan hukum suaka dan debat publik yang semakin bermusuhan. Afghanistan salah satunya. Kelompok pencari suaka terbesar di Jerman sangat berpengaruh oleh arus balik ini. Pada Oktober tahun 2015, pejabat pemerintah menyatakan tujuan untuk mengurangi aplikasi suaka dari Afghanistan dan memperkenalkan serangkaian pembatasan. Pada musim gugur tahun 2016, ini memuncak pada keputusan untuk melanjutkan deportasi singkat ke negara yang dilanda konflik. Perjanjian penerimaan kembali antara pemerintah Jerman dan Afghanistan memicu serangkaian protes, di mana ribuan warga Afghanistan, sebagian besar pencari suaka dengan status hukum genting, pawai terorganisir, aksi duduk, dan petisi di ibu kota Jerman. Bab ini menelusuri dinamika interaktif mengarah ke protes massa. Sementara meskipun konteks marginalisasi kelompok yang sebelumnya sebagian besar abstain dari tindakan kontroversial, ini mendokumentasikan peran diaspora Afghanistan dan kelompok pendukung migran di Berlin dalam menyediakan ruang pertemuan dan pembangunan kepercayaan. Dalam ini, migran di Berlin dalam ini ruang dan dalam konteks ancaman eksistensial bagi para migran, berisiko dideportasi, ketakutan yang mendarah daging, dan perpecahan internal di dalam komunitas pengasingan, ketekunan yang mendarah daging, dan perpecahan internal di dalam komunitas pengasingan Afghanistan dapat diatasi untuk sementara. Protes lintas selanjutnya menggambarkan bagaimana aktor beralih dan keheningan strategis untuk bersuara dan kembali dalam mobilisasi genting. Sekian dan terima kasih.